Kula Devi Landita saking kelas PPDA badhe maosaken buku dening Bapak Dr. Perwadi M. Hum inggih menika bukunipun wonten kalih. Inggih kula badhe maosaken buku ingkang judulipun Teori Sastra Jawa. Bab 1. Sastra sebagai sarana pendidikan humaniora. Pengertian sastra sendiri, kesusastraan berasal dari kata dasar sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sas, yang artinya mengajar, dan tra yang artinya alat. Oleh karena itu, sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar. Contoh, buku, pena, dan tulisan. Untuk selanjutnya juga ada prosa dan puisi. Setelah berkembang sedemikian rupa hingga saat ini, maka kesusastraan tulis dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni gancaran yang disebut prosa, geguritan yang disebut dengan puisi. Kesusastraan yang padat berisi dan diolah dengan bahasa indah disebut geguritan atau puisi. Keindahan bahasa puisi Jawa terletak pada 3 macam, yaitu wilet, adalah kelak-kelok suara agar ajeg, beruntun, dan memiliki makna yang tinggi. Yang kedua ada wirama, yaitu panjang pendek, keras liat, dan tinggi rendah jatuhnya suara. Yang ketiga ada purwakanti, yang tidak kalah penting yaitu purwakanting atau dong dinging suara. Purwakanti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama purwakanti guru swara, yang kedua purwakanti guru sastra, yang ketiga purwakanti lumaksita. Puisi juga merupakan kesusastraan yang sangat disenangi oleh masyarakat sejak zaman kuno sampai sekarang. Puisi di zaman kuno disebut kekawin karena mempergunakan bahasa kawi. Bab 2. Sastra Jawa Prosa. Yang pertama itu ada dongeng, adalah cerita fiksi yang bernilai pendidikan budi pekerti. Tokoh yang dipakai adalah hewan, kayu, batu, dan bisa juga manusia. Jenis-jenis dongeng antara lain, yang pertama ada fabel, yang kedua ada mite, yang ketiga ada legenda. Selanjutnya ada babat. Babat yaitu prosa yang biasanya menceritakan sejarah atau kisah seorang tokoh. Babat yang berisi sejarah yaitu babat tanah Jawa, babat tanah Giyanti, babat tanah Pasundan, babat Mataram, babat Kartosuro, babat Kediri, babat Madura, babat Pacina, babat Pakepung, babat Ngayogyakarta, dan lain-lain. Adapun yang berisi biografi misalnya babat Diponegoro, babat Cokronegoro, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada riwayat. Riwayat yaitu cerita yang menguraikan riwayat hidup seseorang. Yang selanjutnya ada wiracarita. Wiracarita yaitu cerita yang isinya keperwiraan dari kepahlawanan. Wiracarita disebut juga epos, misalnya yaitu Serat Borotoyudo, Cerita Panji, Serat Menak, dan Serat Rengganis. Selanjutnya ada novel. Novel yaitu cerita fiktif yang berhubungan dengan kisah hidup manusia. Novel juga disebut roman. Banyak yang membedakan antara roman dengan novel, tetapi sesungguhnya sama saja. Novel-novel modern lebih banyak yang kemudian difilm televisikan menjadi telenovela. Adapun novel itu jika menurut isinya ada banyak jenisnya, yaitu novel sejarah, novel detektif, novel percintaan, novel silat, novel wayang, dan novel lelucon. Selanjutnya ada tembang, merupakan puisi yang dinyanyikan. Jenis tembang ada 3 macam, yaitu mocopat, tengahan, dan tembang gede. Yang selanjutnya ada parian. Parian juga termasuk puisi. Kata parian ada hubungannya dengan kata pari atau pantun. Puisi Jawa yang berupa parian ada hubungannya juga dengan pantun dalam kesusastraan Indonesia. Akan tetapi parian Jawa lebih luas dipandang dibanding pantun. Yang wangsalan. Wangsalan juga termasuk puisi dan merupakan puisi yang sangat indah karena susunan kata-katanya kait berkait secara semu. Jika dirasakan kadang-kadang mirip dengan cangkriman. Wangsalan ada 3 jenis, yaitu wangsalan pacelaton, wangsalan edipeni, dan wangsalan yang berupa tembang. Selanjutnya ada geguritan. Puisi modern dalam sastra Jawa disebut geguritan. Gagrak anyar. Geguritan gagrak anyar keluar dari aturan-aturan seperti dalam tembang, parian, wangsalan, dan lain-lainnya.
Berkembangnya keguritan Gagrak Anyar bersamaan dengan perkembangan kesusastraan Indonesia, keindahan keguritan Gagrak Anyar tidak pada pergulatan bahasa, tapi lebih pada isinya untuk mengekspresikan perasaan jiwa.